Pemirsa, bagaimana cara kita menempatkan pupuk ini dengan benar agar efektif begitu? Baik, menurut informasi yang kita dapatkan, ada yang menyarankan mencari di mana tempat lembab tanah, ya tempat akar yang aktif pada pokok-pokok sawit. Sepertinya kalau begitu pemirsa berkemungkinan untuk sulit memahami ya. Baik, dalam kesempatan ini kita melansir di laman mertani.co.id cara pemupukan yang efektif dan efisien pada kelapa sawit. Pemupukan merupakan faktor yang penting untuk menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dosis dan takaran dalam pemupukan pada masing-masing tanaman berbeda, tergantung jumlah nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman tersebut. Pada dasarnya, setiap tanaman memerlukan perlakuan yang khusus dalam hal pemupukan. Jadi tujuan pemupukan itu sendiri adalah memberikan asupan makanan pada tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, pemirsa. Jadi pemupukan pada tanaman perkebunan merupakan usaha untuk menambah unsur hara yang efektif dan berimbang secara langsung atau tidak langsung diberikan kepada guna mencapai TBS, ya, tandan buah segar, salah satu tanaman perkebunan yang memerlukan pemupukan secara rutin, cukup dan berimbang, yaitu tanaman kelapa sawit ini, pemirsa. Tanaman ini membutuhkan proses pemupukan yang baik karena unsur hara yang tersedia di dalam tanah semakin berkurang. Ya, hal itu dikarenakan kemampuan kelapa sawit dalam mengabsorpsi unsur hara sangat rendah. Oke ya. Jadi bagaimana pemirsa akibatnya pada tandan buah segar TBS mengalami penurunan pertumbuhan dan produksi tanaman. Di sisi lain, pengaruh cuaca dan gulma mengakibatkan pupuk menguap ke udara sehingga jumlah pupuk yang tersedia di dalam tanah pada pohon kelapa sawit sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Nah ya, teknik pemupukan yang diharapkan mampu memaksimalkan penyebaran nutrisi di dalam tanah dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi nyata pada tanaman sawit. Sebaiknya teknik pemupukan yang tidak baik dapat merusak dan menambah biaya pengeluaran yang lebih banyak. Nah, pemirsa ya, menurut Bapak Kurniawan selaku penyuluh pertanian muda BPP Kabupaten Manukan menjelaskan bahwa sebelumnya melakukan pemupukan terlebih dahulu melakukan persiapan yang sebelum pemupukan yang disebut pra pemupukan. Jadi teknik kegiatan yang mendukung keberhasilan pemupukan dan pra pemupukan yang pertama, pemirsa harus melakukan pembersihan piringan dan buka piringan. Merupakan kegiatan membersihkan gulma dan kayu di bawah tajuk tanaman. Jadi proses ini dimaksud untuk menghindari persaingan unsur hara dan sanitasi dari pupuk yang diberikan. 2. Pembuatan pasar panen. Pembuatan pasar panen yaitu pembuatan jalan di antara beberapa jejer tanaman sawit untuk memudahkan penebaran pupuk yang akan diaplikasikan pada tanaman tersebut. Yang ketiga, pembersihan gawangan mati. Nah, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menjaga agar jumlah unsur hara yang ada di tanah tidak berkurang, maka perebut unsur hara seperti gulma dan beberapa tanaman jenis golongan-golongan yang menjulur di pohon sawit harus dibersihkan. Setelah semua persiapan para pra pemupukan selesai, tahap selanjutnya adalah tips pemupukan yang baik dan benar. Keefisienan maksudnya, pemupukan ditentukan oleh pengelolaan dan pemupukan yang tepat. Pemupukan yang efektif dan efisien mengacu pada konsep 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat tempat, dan tepat cara. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis pupuk antara lain unsur tanaman, gejala efisiensi hara, kondisi lahan, dan harga pupuk. Pertama, tepat jenis. Pupuk yang diaplikasikan harus sesuai dengan jenisnya pada tanaman sawit. Pupuk yang digunakan yaitu Borate, TPS SP RP, Urea ZA, Dolomit KSRT, dan MOP KCL. Yang kedua, tepat dosis. Dosis yang diberikan kepada tanaman kelapa sawit harus sesuai dengan kebutuhan dan unsur tanaman sawit. Yang ketiga, tepat tempat. Tempat yang paling baik digunakan yaitu piringan dan gawangan yang sudah dibersihkan dari kotoran termasuk gulma yang berbahaya. 4. Tepat cara. Pengaplikasian pupuk di tanaman sawit harus sesuai dengan prosedur dan cara yang tepat. Pemupukan yang juga tergantung terhadap iklim multi curah hujan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi waktu aplikasi dan pemupukan. Nah, misalnya berikut jadwal waktu pemupukan yang tepat untuk mengatasi gangguan iklim di sekitar pemupukan. Pemupukan yang optimal dilakukan pada saat curah hujan 100-200 mm per bulan dan minimum pada curah hujan 60 mm (bulan) serta maksimal 300 mm per bulan maksud kami. Jika terjadi kemarau dengan curah hujan kurang dari 60 mm per bulan, maka pemupukan dihentikan dan dapat dilaksanakan pemupukan kembali jika sudah turun hujan 50 mm per 10 hari. Nah, selain iklim curah hujan, masih ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu cara pemupukan, penaburan pupuk yang benar. Cara penaburan pupuk yang benar intinya diaplikasikan di daerah perakaran yang dominan menyerap hara.
ya, sebagaimana yang disampaikan dari awal tadi, yang aktif ya, akar yang aktif, yang lembab ya. Cara dan tempat penaburan pupuk yang diaplikasikan berpengaruh terhadap persentase pupuk yang diserap oleh tanaman tuh ya. Jadi kalau kita letakkan pupuknya di sekitar akar-akar yang tidak aktif, maka penyerapan tentu tidak akan maksimal, begitu maksudnya pemirsa ya. Oke, sebagaimana yang kami sampaikan, semoga ini dapat bermanfaat dan selamat mencoba. Baik, dari kami salam petani sehat, yes, salam tanam berduri, sampai berjumpa lagi.